Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini nama saya Muhammad Rosid, saya dari kelas 11 RPL. Nah, di video kali ini saya bakal nunjukin hasil project Flutter saya yang bernama Tokoku. Di sini saya bakal kasih lihat mulai dari tampilan aplikasinya, cara kerja di aplikasinya, sampai sedikit pembahasan tentang kode yang saya gunakan. Oke, jadi buat kalian yang penasaran seperti apa hasilnya, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, pertama-tama kita akan membuka aplikasinya. Pertama-tama kita harus tulis Flutteran, terus ntar akhirnya muncul gini, nomor satu dipencet. Apa enggak, ntar bisa dari sini juga. Nah, bisa dari sini juga, terus ntar akhirnya muncul seperti gini. Muncul seperti Nah, ini dia hasilnya. Nah, yang ini hasilnya. Ini aplikasi Tokoku. Ini saya yang buat. Dan pertama-tama kita tulis nama usernya yaitu admin, dan passwordnya nah ini passwordnya. Terus kita langsung login, atau enggak kita bisa langsung ke sini pencet ini. Nah, terus kita langsung login. Nah, hasilnya seperti gini. Ini dia aplikasinya, aplikasi Tokoku seperti gini. Belanja sekarang masuknya segini. Terus ke beranda dulu. Ini halaman dashboardnya seperti gini. Terus ini profilnya. Nah, ini profil saya. Terus pertama kan tadi admin Tokoku. Terus ini nomor HP, ini tempat tinggal, terus ini bergabung gitu. Nah, ini kembali comeback. Terus ini juga bisa langsung pencet, kayak misalnya kita mau pesan seperti elektronik. Nah, ini terus balik lagi ke dashboard. Nah, ini fashion. Terus ini masuk lagi ke kategori kayak kecantikan, terus rumah. Nah, ini rumah juga bisa. Rumah tapi juga seperti gini. Oh, tidak ada, berarti masih belum saya pasang, Mas. Nah, seperti gini lah. Ini juga bisa misalnya mau mesen apa gitu. Bisa, ini kategori seperti elektronik. Nah, mesen. Ini kayak jam tangan analog gitu. Mesen set, tambahkan ke keranjang. Nah, masuk dong ke keranjang ini. Bisa tambah juga 2, 5. Nah, gini. Dan hasilnya ini hasil total pembayarannya. Nah, ini tinggal check out sekarang, terus hasilnya ke sini, Deng. Oke, tinggal kita kembali log out, dia keluar. Nah, kembali lagi ke halaman adminnya. Oke, sekarang kita langsung ke kodenya. Nah, ini kodenya. Saya akan mempertampilkan kode pertama, yaitu file main.inter aplikasi Tokoku. Fungsinya itu seperti file main.dot adalah file utama yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi Flutter dibuka. Di file ini saya mengatur titik awal aplikasi melalui fungsi main, terus tampilkan status bar, terus tema aplikasi, terus halaman pertama yang ditampilkan, routing atau perpindahan antara halaman, warna global yang digunakan aplikasi. Terus pertama-tama itu apa fungsi main itu pada aplikasi kali ini itu fungsi main merupakan titik awal ketika aplikasi Flutter jalankan. Di dalam main, Flutter dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian status
bar diatur, dan setelah itu aplikasi tokoku dijalankan menggunakan run app seperti gini. Ini import halaman yang digunakan dalam aplikasi. Bagian ini digunakan untuk menyimpan warna yang digunakan di seluruh aplikasi. Seperti kayak warna aplikasi menjadi konsisten. Terus lebih mudah mengganti warna, tidak perlu menulis kode warna berulang kali. Nah, ini warna backgroundnya utama aplikasi, warna card, terus cut ala native. Nah, ini banyak. Terus ini penjelasannya, main adalah titik awal aplikasi Flutter saat aplikasi pertama kali dijalankan fungsi main. uh, Diakses terlebih dahulu, yaitu di dalamnya terdapat widget Flutter bending, terus alternative stem scroll, terus stem scroll overlay style and run app. Terus ini void main tuh memastikan dinding atau sistem dasar Flutter sudah diinisialisasi sebelum menjalankan kode berikutnya. Seperti digunakan untuk mengatur tampilan status bar pada HP, yaitu status bar color membuat warna status bar menjadi transparan. Yang ini. Terus yang ini menjalankan aplikasi utama toko app. Run app itu digunakan untuk menampilkan widget atau aplikasi Flutter. Uh, di dalam tokoku app terdapat tuh material app yang mengatur, yaitu judul aplikasi, tema, halaman pertama, routing, konfigurasi utama aplikasi. Itu seperti ini. Nah, ini title toko menghilangkan tulisan di book biasanya muncul pada bagian di atas ketika mode audiobook. Terus ini bagian ini digunakan untuk mengatur tampilan visual aplikasi secara konsolidasi menggunakan materi desain, menggunakan Dart banyak. Terus yang ini pernah screen apa yang pertama kali ditampilkan, yaitu halaman pertama yang ditampilkan adalah login screen. Alasannya karena ini properti home di bawah ini berisi, jadi ketika aplikasi pertama kali dibuka, pengguna akan melihat halaman login screen. Terus routing itu digunakan untuk mendaftarkan halaman-halaman yang dapat digunakan untuk berpindah halaman. Di aplikasi tokoku terdapat 3 root, yaitu login, home, profil. Itu seperti root halaman login, terus seperti inilah. Nah, ini login, home, profil. Terus yang ini untuk video tuh kayak sebesar saat menjalankan main Dart. Di video saya tidak perlu menjelaskan semua barisan kode ini ya. Ya seperti ginilah. Jadi pada tahu kan, file main Dart merupakan file utama enter main aplikasi Flutter saya. Pada fungsi main aplikasi pertama-tama, memastikan Flutter sudah siap menggunakan widget Flutter binding. Answer that. Kemudian saya mengatur statusnya. Terus kedua itu, nah saya masuk ke pertama tuh, login. Yang pertama tuh login. Nah, ini halaman login saya sangat panjang ya. Emang sangat panjang sih kode kayak segini. Nah, ini login screen. Kegunaannya itu halaman masuk untuk mengakses aplikasi. Manfaatnya itu memberikan keamanan dasar, hanya mengatur terverifikasi yang bisa masuk. Terus kegunaan dalam presentasi itu, kegunaannya ya spesial menunjukkan implements from dan input handling. Terus memperlihatkan penggunaan animasi control dengan beberapa animasi, menjelaskan konsep navigasi, mendemonstrasi sistem manajemen lokal dengan sistem pembuat kontrol snack bar untuk modifikasi. Itu seperti ini. Nah, ini kegunaan warna
tema gelap yang dikonsisten. Kemudian ini perubahan tema gelap seperti ini. Ini warna-warna yang saya atur. Jadi dia temanya seperti gini, gelap gitu. Eh, Seperti gini. Nah, ini gelap. Dan bold itu untuk visibility password. Nah, ini. Terus ini lagi. Nah, terus ini nih void hand login. Oh, Google. Berarti itu bisa manfaatnya tuh bisa menampilkan loading indikator saat proses validasi sederhana username dan password tidak boleh kosong. Misal kalau kosong tidak bakal masuk ke halaman sesudahnya. Menggunakan ikon tuh yang namanya admin, terus passwordnya tuh 123 sampai 5. Jika gagal tampilan error dan snack barnya seperti ini. Terus mulai landing, ini mulai landing, terus ini wait filter simulasi proses login, terus ini yang ini apa ya, check grandsis dummy, terus navigasi ke home screen dengan animasi custom, yaitu seperti ini. Saya mau bingung mau jelasin gimana, tapi saya agak paham dikit, alhamdulillah. Ya seperti inilah. Terus ini selanjutnya tuh home. Nah, home itu agak banyak masalahnya. Di halaman home itu saya sudah mengisi semua itu, terus login. Nah, ini halaman home ya, seperti ini. Itu agak banyak juga, makanya saya paling singkat-singkat aja guys. Kayak misalnya manfaatnya itu sebagai bahan pembelajaran Flutter tidak tingkat menengah, terus menunjukkan bagaimana mengolah sistem dengan set mengimplementasi berbagai widget penting upbar driver. Nah, kegunaan dalam dalam aplikasi home-nya itu seperti menjelaskan struktur data model dan perannya, itu memperlihatkan interaksi pengguna, tab, tambah keranjang, checkout, menunjukkan animasi dan efek visual. Itu seperti ini efek, terus ini bisa masukkan keranjang, mencet ini ditambah ke keranjang, masuk ke keranjang gini. Seperti inilah. Kita juga bisa menambah, dan ini total pembayarannya juga bisa nambah. Nah, ini nih kegunaannya nih. Kegunaan presentasikan struktur data bisnis, produk, keranjang, dan pesanan. Manfaatnya itu seperti memisahkan logika data dari tampilan klien ke kode. Terus memudahkan penguji dan pengembang fitur jika suatu saat menggunakan API cukup menggantikan sumber data. Ya, seperti gitulah. Oke, so selanjutnya nih saya akan singkat-singkat aja ya. Ini kegunaannya ini seperti menyimpan daftar produk yang tersedia. Yaitu manfaatnya seperti mudah ditambahkan, terus atau dikurangi produk. Jika menggunakan API, kayak cukup ganti dengan data dari jaringan. Setiap produk memiliki gambar dari Unsplash. Itu seperti gratis ya. Nah, seperti ini. Ini saya masang fotonya juga, terus warna seperti inilah. Nah, ini ke beranda gitu. Nah, ini kan keranjang. Oh ya, ini ada warnanya ini. Tapi masalahnya ini masih kurang spesifis gitu lah garis-garisnya. Kayaknya agak banyak ya. Saya kasih tahu manfaatnya aja, kayak seperti harga, terus sama dan rating. Terus ini menggunakan detail produknya itu kegunaannya ya seperti bisa menampilkan informasi lengkap produk, pilihan kuantiti, dan tombol tambah ke keranjang seperti gini. Kita mencet, kita bisa tambah 1 2 3 masuk keranjang. Jadi pesanan kita ada sekitaran total 4.
Oke, selanjutnya itu masuk ke profil. Nah, ke profil tuh kita ini dia. Nah, ini profil saya, guys. Profil saya ya, yang pertama saya ambil dari simulasi tentang codingan saya itu ya, paling saya menunjukkan implementasi halaman profil dengan UI yang rapi itu. Terus memperlihatkan pengguna elektroniknya dialog untuk konfirmasi navigasi kembali ke lalu. Nah, ini warna-warnanya. Terus ini kegunaan menampilkan halaman profil dengan informasi, yaitu widget dengan animasi single, dengan animasi ini nih seperti single width. Terus ini void inset super inset itu kegunaannya ya membuat animasi fade dan slide untuk tampil profil, memberikan pengalaman masuk halaman yang halus dan profesional, yaitu kontrol. Kegunaan menampilkan dialog konfirmasi sebelum logout tuh seperti manfaatnya tuh kayak gini. Bisa memberikan keamanan, mencegah logout tidak sengaja menggunakan alat seperti ini. Codingannya seperti ini, saya paling menjelaskan singkat-singkat saja. Oke. Nah, terakhir di Dart widget, file Dart widget itu ya yang ini dia. Nah, ini seperti ini. Dia cuma dikit masalahnya. Kegunaannya itu cuma menguji apakah aplikasi dapat berjalan tanpa error gitu doang. Manfaatnya itu seperti memastikan aplikasi berhasil dimulai, tidak crash, sebagai pengujian awal smoke test untuk motivasi dasar. Seperti ini dia, smoke test. Nah, itu ini dia. Nah, itu terus membantu mendeteksi regressi saat melakukan perubahan kode, memberikan kepercayaan bahwa aplikasi stabil. Nah, kegunaan dalam uh, widget test dart itu filenya yaitulah menunjukkan pentingnya penguji dalam pengembangan aplikasi, terus memperhatikan bagaimana Flutter melakukan pengujian widget terus menerus menggunakan widget tester, dan menjelaskan konsep small test dan manfaatnya, yaitu terus Fatman ini kegunaannya memastikan aplikasi dapat dijalankan tanpa error. Nah, ini dia toko small test aplikasi. Nah, ini menemukan kesalahan. Terus ini bisa main dart itu widget itu bisa menemukan kesalahan terus mendasarkan seperti missing import atau syntax, terus bisa menjamin bahwa aplikasi ini tidak error, seperti kita membuka halaman dart atau enggak halaman baru gitu, sepertinya tidak error. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan omong kata gitu, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.